si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Wah, lihat, untanya banyak banget ya. Di Dubai, unta merupakan hewan yang paling mudah untuk ditemui. Selain menjadi kendaraan para khalifah dan dagingnya dikonsumsi, unta juga memiliki arena balap loh. Tidak hanya itu, unta juga dimanfaatkan susunya untuk diminum. Pabrik dengan nama Emirates Industry for Camel Milk and Products ini merupakan pabrik pertama dan terbesar di Dubai yang mengolah susu unta. Selain sebagai pabrik terbesar dan tertua di Dubai, produsen susu unta sejak 2003 ini juga memiliki peternakan unta sendiri. Gak tanggung-tanggung, di lahan puluhan hektar, keseluruhan jumlah unta mencapai 5.000-an ekor. Wah, banyak banget ya. Jenisnya bernama unta dromedari. Cara paling mudah mengenalnya, unta ini hanya memiliki satu punuk di punggungnya. Setiap pagi unta betina yang siap perah akan masuk ke dalam ruang proses pemerahan. Biar semangat, jangan lupa ya, beri makan dulu untanya. Selain berjenis kelamin betina, unta yang siap perah harus sudah pernah melahirkan. Memastikan bahwa semua bagian tetap bersih dan bebas kuman, yuk lap dulu ya bagian kelenjar susu unta. Nah, nggak cuma itu, alat pemerah susu juga penting loh dibersihkan. Jika sudah bersih, pasang alat pemerah tepat di kelenjar susu unta. Wah, praktis banget. Jenis unta dromedari biasanya menghasilkan sekitar 20-an liter susu dalam sehari. Wih, nggak perlu repot-repot. Susu akan mengalir otomatis menuju tangki melalui selang. Yang terpenting pemerahan susu sama sekali tidak tersentuh tangan manusia. Jadi sudah pasti terjamin higienisnya. Sudah beres, come on, baris lagi ya, untuk kemudian masuk ke dalam kandang. Susu unta yang tertampung dalam tangki kemudian akan masuk ke dalam mesin proses pasteurisasi. Pada proses pasteurisasi, mikroba dan kuman yang membahayakan tubuh akan hilang. Jadi, kandungan gizi susu unta tetap utuh deh. Nah, susu segarnya siap ditermisasi, yaitu memanaskan susu dengan suhu sekitar 75 derajat Celcius untuk membunuh mikroba yang bisa merusak kualitas dan kandungan gizi susu segar. Pada proses pasteurisasi, berlangsung pemanasan minuman susu pada suhu sekitar 75 derajat Celcius selama 30 detik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bakteri yang membahayakan kesehatan tubuh, tapi kualitasnya tetap terjaga loh. Agar susu unta tercampur secara homogen, maka harus diaduk seperti ini di tangki. Aduk selama beberapa saat sampai seluruh bagian susu benar-benar menjadi satu. Selanjutnya susu unta mengalir ke alat pendingin. Untuk pendinginan diperlukan suhu sekitar 10 derajat Celcius selama 2-3 jam. Pendinginan air susu bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga susu unta bisa bertahan lama meskipun tanpa bahan pengawet. Susu unta yang berhasil didinginkan akan terus mengalir melalui pipa menuju tangki penyimpanan. Dalam tangki berkapasitas belasan ton susu unta ini juga terjadi proses sterilisasi. Nah, lagi-lagi minuman susu harus disterilisasi. Prosesnya memanaskan minuman susu dengan suhu tinggi mencapai 135 derajat Celcius. Waktunya sangat singkat, hanya 4 detik saja. Cara ini juga dinamakan ultra high temperature. Untuk menjaga kebersihan dan kehigienisan produk, setiap tangki yang selesai digunakan akan dicuci bersih menggunakan air panas. Tada! Sampai juga nih ke proses pengemasan susu unta. Kali ini kita buat susu unta rasa asli dengan kemasan 1 liter. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi sampai 9.000 pieces. Tidak hanya di Dubai, susu unta ini juga merambah ke kota Eropa. Bahkan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kesehatan dan Perlindungan Konsumen Komisi Eropa. Pabrik ini menjadi perusahaan Timur Tengah pertama yang mengekspor susu unta ke Uni Eropa.
Untuk menjaga kesegaran susu unta, simpan produk di pendingin bersuhu 4 derajat Celcius. Karena tidak menggunakan pengawet, susu unta hanya bisa bertahan sekitar 1 minggu saja. Untuk yang tidak suka rasa asli dari susu unta, tenang aja deh, ada varian rasa lainnya. Saffron, coklat, kurma, dan stroberi. Untuk masalah gizi, susu unta terbilang sangat hebat. Kandungan gizi susu unta jauh lebih tinggi loh dari susu sapi. Zat besi dalam susu unta 10 kali lebih besar dari susu sapi. Begitu juga dengan kandungan vitamin C di dalamnya, 3 kali lebih banyak dibandingkan susu sapi. Nah, Pak Oga, kita siap berangkat ya. Di sana kita bisa lihat ribuan unta loh, Pak. Ayo, Pak. Siap, Den. Come on. Tapi nanti di sana Pak Oga jangan iseng. Gak boleh pegang apapun tanpa izin. Biar kita dapat susu unta, Pak. Nanti Pak Oga mau cobain peras susu untanya nggak? Wah, mantap. Lagunya asik. Goyang terus. Loh, Pak Oga, kok malah goyang sih? Gak bisa dengar musik dikit nih. Ya, Den. Kapan lagi? Asik. Udah, Unyil tinggal aja. Dadah. Den, jangan ditinggal Pak Oga. Nanti Pak Oga nyasar. Siapa sih yang gak suka kopi? Di negara Timur Tengah seperti Turki, budaya minum kopi sudah menjadi kebiasaan mirip seperti di Indonesia. Masyarakat Turki yang datang ke kedai kopi bukan saja menikmati secangkir kopinya saja, tapi juga untuk menjaga persahabatan antar mereka. Kopi Turki menjadi terkenal di dunia bukan karena jenis biji kopinya, melainkan dari cara menyajikan dan menikmatinya. Kopi Turki dibuat dengan memasukkan serbuk kopi dan gula ke dalam air mendidih yang dimasak sekaligus. Hasilnya jadi kopi pekat dan kental yang super nikmat. Meski mirip espresso, tapi kopi Turki punya cita rasa tersendiri loh. Bila espresso disajikan dalam gelas kecil untuk sekali teguk, maka kopi khas Turki ini akan terasa lebih nikmat bila diminumnya sedikit demi sedikit sambil ngobrol bersama teman. Wah, mantap kan? Berada di antara budaya Eropa dan Timur Tengah, generasi muda Turki juga punya cara tersendiri untuk menikmati kopi. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk ikut Unyil jalan-jalan ke kawasan Moda Kadifoy di Istanbul bagian Asia. Ada kedai kopi yang unik nih. Ini dia, Walters Coffee Roastery. Ada yang beda loh dari kedai kopi ini. Yap, ada banyak peralatan laboratorium kimia yang digunakan. Wah, unik kan? Walters Coffee Roastery adalah kedai kopi modern satu-satunya di Turki yang menggunakan konsep laboratorium kimia dalam menyajikan kopinya. Kedai kopi yang didirikan oleh Deniz Kosan pada tahun 2015 ini terinspirasi dari sebuah acara TV yang membahas tentang dunia usaha dan kopi. Deniz kemudian menyadari kalau untuk menarik banyak pelanggan, kedai kopi memerlukan keunikan dan juga kreativitas yang original. Caranya ya dengan tema laboratorium kimia seperti ini. Meskipun bangunannya tidak terlalu besar, tapi keunikan dan kenyamanan kedai kopi ini sukses menarik banyak pengunjung, terutama dari kalangan muda-mudi. Kalau dilihat sekilas sih, barista kopi di sini lebih terlihat seperti laboran yang sedang melakukan percobaan kimia. Lihat saja tuh. Untuk membuat secangkir kopi dengan cita rasa yang pas, harus dengan pengukuran yang tepat layaknya membuat percobaan kimia. Terutama dalam menentukan kadar serbuk kopi, gula, dan juga airnya. Serbuk kopi yang digunakan di sini nggak cuma dari Turki saja, tapi ada juga yang didatangkan dari negara-negara lain. Bahkan kopi Aceh pun juga ada di sini. Di kedai ini, kita bisa menikmati kopi dingin ataupun panas tanpa ampas yang disajikan dalam beker glass atau gelas ukur laboratorium. Proses penyaringan ampasnya pun dilakukan dengan kertas saring laboratorium. Lumayan lama sih.
Tapi bisa dipastikan yang kita minum nanti benar-benar sari kopinya. Disediakan juga tambahan creamer, susu, ataupun coklat untuk yang kurang suka kopi hitam. Dan untuk teman minum kopinya, ada juga nih kue-kue modern dan roti khas Turki. Dengan tema laboratorium kimia, Walters Coffee Roastery jadi lebih terkesan higienis. Jadi para pengunjung pun merasa kopi yang mereka minum adalah kopi sehat hasil dari sebuah penelitian ilmiah di laboratorium. Harga secangkir kopi di kedai ini antara 10 hingga 20 tele atau sekitar 30 sampai 60 ribu rupiah, tergantung dari jenis kopinya. Nah, gimana? Ada yang mau coba? Silakan mampir deh kalau ke Istanbul. Ayo, ada yang tahu ini alat apa? Ini adalah alat pembuat teh hijau atau matcha dari Jepang, teman. Teh hijau berbentuk bubuk ini menjadi incaran untuk dicicipi saat kita berada di Jepang. Bahkan di Indonesia, matcha juga banyak penggemarnya. Mumpung di negara asalnya nih, Unyil mau melihat cara pembuatannya ah. Tidak hanya itu, upacara meminum teh juga masih ditradisikan sampai saat ini loh. Mana sih Den tempatnya? Udah naik Shinkansen 2 kali, ditambah naik bus, terus kita masih nyasar aja. Hello. Tenang aja Pak, kita sudah sampai di depan tokonya nih. Dan tempat pembuatannya juga ada di dalam Pak. Ayo Den, buruan kita masuk. Kagak sabar pengen nyobain teh maco asli Jepang. Aduh, bukan maco Pak Oga, tapi matcha. Oh, oke. That's Iya, no iya way deh, problem suka sama lah Pak Oga Den. aja. Sekarang saatnya kita intip cara membuat matchanya yuk, come on. Salah satu perusahaan pengolahan matcha tradisional yang cukup terkenal adalah Nakamura Chao. Terletak di daerah Matsue, Jepang. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1884 loh. Wow, hebat ya. Tidak hanya matcha, sencha atau teh hijau dengan tekstur yang masih kasar juga diproduksi di sini. Proses pengeringan daun teh kembali dilakukan setelah mendapat pasokan gilingan daun teh dari petani di seluruh Jepang. Kurang dari 1 jam proses pengeringan ini dilakukan untuk memunculkan aroma teh yang lebih sedap. Selanjutnya, daun teh kembali disimpan pada ruangan khusus selama beberapa hari sampai teh mengeluarkan aroma khasnya. Pastikan udara di dalam ruangannya tidak panas ya, karena dibutuhkan udara sejuk minimal 7 derajat Celcius untuk menjaga kualitasnya. Ini dia proses yang ditunggu-tunggu. Yap, proses penggilingan daun teh menjadi bubuk yang dikenal dengan matcha. Cara menggilingnya pun hanya menggunakan batu. Cara ini memang sangat tradisional, tapi tetap digunakan sampai saat ini. Mulanya, masukkan daun teh secukupnya ke dalam corong. Lalu batu akan berputar menggunakan mesin. Wus, wus, wus. Serpihan bubuk matcha langsung keluar dari gesekan antar batunya. Batu yang digunakan untuk penggilingan adalah batu asli dari alam karena tidak mengandung pasir atau kerikil saat penggilingan. Pada bagian dalam batu dibuat tekstur bergerigi yang berguna sebagai pencacah daun teh saat penggilingan berlangsung. Oh iya, proses penggilingan tidak boleh terlalu cepat karena batu akan menimbulkan suhu panas berlebih yang akan merusak matcha. Wih, ini dia, matchanya sudah jadi. Aromanya mantap. Hop. Aduh, gimana caranya ya? Oga kan mau nyobain langsung matcha yang fresh from batu. Susah banget sih. Coba lagi ah.
Pauga, ngapain sih? Mau ngasah kepala biar kinclong ya? Aduh, bahaya tuh, Pak. Sembarangan Den Unyil. Pak Oga cuma mau nyicipin macanya. Penasaran kayak apa sih rasanya? Ya bukan begini Pak caranya. Ada tata cara khusus buat menikmatinya. Udah, ayo deh ikut Unyil. Come on, saatnya pengemasan bubuk matcha. Matcha dikemas dengan beberapa jenis packaging yang disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti pengemasan dalam kaleng. Dan juga pengemasan dalam kotak kecil. Di Jepang, untuk menikmati matcha ada tata caranya loh. Karena biasanya matcha dihidangkan pada banyak acara. Upacara minum teh merupakan ritual tradisional Jepang dalam menyajikan teh untuk tamu yang dikenal dengan chato atau chanoyu. Dimulai dari sebelum masuk ruangan. Setiap orang harus mencuci tangan dan mulut terlebih dahulu, merupakan syarat dari kebersihannya. Ruangan yang digunakan biasanya rumah tradisional Jepang yang biasanya disebut chashitsu atau ruangan upacara minum teh. Teh akan disiapkan khusus oleh orang yang sangat mengerti tentang seni upacara minum teh. Tuangkan bubuk matcha ke dalam cawan atau mangkuk teh. Lalu tuangkan air panas secukupnya. Kemudian matcha akan diaduk menggunakan chasen, terbuat dari bambu yang dibentuk seperti pengocok. Mengaduk matcha tidak hanya menggunakan tenaga agar bubuk matcha benar-benar larut, tapi harus menggunakan hati juga loh. Cie. Orang Jepang meyakini segala sesuatu yang dibuat dengan sepenuh hati akan berdampak baik untuk semuanya. Nah, dalam upacara minum teh, kue-kue manis juga disajikan sebagai pendamping untuk mengimbangi rasa pahit pada matchanya. Wagashi adalah istilah untuk kue tradisional Jepang yang berbentuk seperti mochi dengan isian pasta kacang merah dan memiliki rasa yang sangat manis. Semanis unyil pastinya. Setelah memakannya, matcha harus langsung diminum. Suara yang terdengar saat meminumnya menandakan bahwa kita sangat menikmatinya. Karena memiliki banyak khasiat, kebiasaan meminum teh merupakan tradisi wajib setiap harinya yang dilakukan masyarakat Jepang. Nah, selain disajikan sebagai teh, matcha juga banyak diolah menjadi makanan, Pak. Salah satunya kue green tea yang Pak Oga makan itu. Kue ini kue green tea, Den. Ya, kalau mau ngerasain matcha yang asli, minum teh matchanya dong, Pak. Wah, rasanya manis juga dong. Karena original alias asli, jadi tanpa pemanis, Pak Oga. Pak Oga makan kuenya aja, Den. Den Unyil habisin aja tehnya, ya. Pahit sih kayak Den Unyil. Oga, mau kemana? Aduh, kalau pahit sih, Unyil juga nggak mau deh. Mendingan nanti Unyil tambahin gula aja.